Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sudah banyak sore hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Boleh toleh kanan kirinya, berikan salam, katakan Tuhan mengasihimu. Puji nama Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Haleluya. Wow, masih sampai ke belakang. Yang lainnya jangan mau kalah ya. Sampai ke belakang semuanya disalamin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami ada semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan saat sore hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami datang membawa pujian penyembahan kami, hati kami, hidup kami yang terbaik Bapa. Kami rindu menyenangkan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang layak terima sembah dan puji setiap kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Roh Kudus berkarya atas setiap kami dan tidak ada satupun yang luput dari lawatan-Mu sore hari ini Bapa. Kami mau menikmati Engkau sore hari ini Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja kami terima sukacita-Mu itu Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah di sini, sukacita surgawi Tuhan memenuhi gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami akan percaya Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, perkenankan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami berkumpul bersatu hati ini Tuhan, ada kuasa-kuasa seiblis Tuhan yang hendak mencuri Tuhan kemuliaan, yang hendak mencuri konsentrasi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mematahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, hanya kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan, dan hadirat-Mu yang memenuhi ruangan terlebih setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, kami mau nikmati Engkau dan kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau datang padanya, bawa syukur kita. Terima kasih Yesus. Jiwaku
berserah, menyerahkan hidup kami penuh di dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan bersama nyatakan, ku buka hati untuk berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari saat yang indah ini kita mau datang berikan sembah pujian yang terbaik buat Tuhan. Tuhan hadir di sini. Tuhan melihat setiap hatimu, setiap hati kita semua. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan Yesus. Sore hari ini Bapa, kami rindu berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami datang bawa sembah kami, bawa yang terbaik hanya bagi-Mu.
undang kita perlahan bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah. Amin. Satukan suaramu, jemaat GBI bersama-sama nyatakan lebih dahsyat lagi, lebih tinggi menyatakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar sorak-sorai, tepuk tangan buat Yesus, Raja dan segala raja yang layak terima sembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkaulah Yesus kami yang luar biasa. Dan saat sore hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita mau masuk hadiratnya dengan syukur kita. Sebab Tuhan hadir di sini. Amin. Kau memberkati setiap gerejamu Tuhan. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia. Amin. Bersuka cita
Haleluya. Kita mau bersyukur sebab kita umat pilihan Tuhan, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, boleh toleh kanan kirinya. Apakah sudah manis semuanya, penuh sukacita? Puji nama Tuhan, penuh dengan sukacita, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan terima berkat firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, kita mau terima. Agar kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang selalu punya rencana yang terbaik buat anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapak. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia
firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin Tuhan sesuai dengan rel kebenaran-Mu Tuhan Yesus, serupa dengan Engkau Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, biar Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Oke, puji Tuhan, shalom. Haleluya. Semua sukacita? Amin, haleluya. Dari barat, dari timur sampai barat semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, sore hari ini kita bahas tema yang simple. Temanya saja yang simple ya saudara ya. Tapi isinya luar biasa karena itu firman Allah. Temanya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Siap menjadi berkat? Amin, haleluya. Oke, kita akan masuk dalam pengajaran kita hari ini. Dalam firman Allah dikatakan akhir zaman itu ada satu lagu gini. Zamane apa? Zaman edan. Gak usah teruskan saudara ya. Zaman edan. Jadi semua kebalik, semua susah, semua mengalami kesusahan, semua mengalami kebingungan. Saudara, semakin tahun, kenapa kita beribadah hari ini? Kenapa saudara harus terus belajar, upgrade diri? Karena semakin tahun akan terjadi semakin berat. Bukan semakin gampang, tapi semakin berat. Makanya kalau tahun itu berat, kita harus berkembang lebih cepat. Ada amin? Lebih cepat kita berkembang, lebih cepat kita bersama Allah, lebih cepat kita mengatasi zaman. Kita gak tergerus, kita gak akan mati, kita gak akan terinjak, kita gak akan hilang. Kita akan eksis. Kiri kanan 10.000, 1.000 rebah, tapi kita akan tetap berdiri bersama Allah kita. Saudara, jadi akhir zaman akan semakin susah. Katakan sama-sama kesusahan. Katakan sama-sama kesusahan. Nah, jadi tapi begini, banyak orang akhirnya selfish. Banyak orang akhirnya egois. Banyak orang akhirnya begini. Oh, aku susah, aku sendiri dong. Golonganku sendiri dong, keluargaku sendiri dong. Kok saya harus mempedulikan orang lain? Banyak orang akan semakin egois. Tapi hari ini saya berkata, kesusahan itu adalah ladang bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat. Ada amin? Silakan anak-anak ditutup dulu pintunya supaya oke. Kesusahan, saya ulangi lagi, akan menjadi ladang untuk anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat. Ada amin? Jangan takut sama kesusahan. Kesusahan itu adalah peluang kita jadi berkat. Kalau saudara gak melihat kesusahan, saudara gak akan ada peluang untuk memberkati orang. Loh beneran. Kita akan belajar sama-sama saudara ya. Kita mau belajar materai yang ketiga di dalam kitab Wahyu. Wah ngeri ya, Wahyu. Ini materai-materaian ini bicara tentang apa? Dari materai 1 sampai ke 7, dari sangkakala 1 sampai sangkakala yang selanjutnya, itu berkata tentang bagaimana Tuhan itu akan datang dan Tuhan akan memutarbalikkan sesuatu, Tuhan akan membuat sesuatu, Tuhan akan menggenapi sesuatu. Saudara kita buka Wahyu yang ketiga. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Ini tentang materai yang ketiga. Saya nggak usah ngomong tentang materai yang ke-1. Materi yang ke-1 itu kuda putih, ya kuda putih tentang bagaimana Injil diberitakan, bagaimana semua diberitakan terus ngerti kebenaran. Materi kedua mulai tentang bagaimana bencana-bencana itu terjadi, saudara. Dan materi ketiga seperti itu juga. Dan kita hari ini tentang materi yang ketiga. Kita nggak akan 4 sampai 7, tapi materi yang ketiga toh. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Dan membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar
secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ini tentang bagaimana nanti di materai ketiga ketika dibuka, ada satu bencana alam, peperangan, tentang bagaimana kesusahan di bumi. Peperangan otomatis terjadi kelaparan. Sampai akhirnya entah itu perang ekonomi, entah itu perang antar bangsa yang mengakibatkan krisis. Sampai-sampai tadi dikatakan gini, ada satu secupak gandum sedinar, sampai bahan pokok itu akan melambung tinggi. Nah itu sedinar itu adalah standar upah minimum saat itu di Timur Tengah. Katakan sekarang kita konversikan ke Indonesia, satu hari buruh pabrik itu bisa 150 rata-rata di Indonesia. Di Jakarta atau di bagian lain yang lebih tinggi UMR-nya di Banyuwangi, ya, dari Banyuwangi itu 150.000. Jadi kalau dikatakan satu cupak itu tentang 0,8 gram atau 0,8 kilo, itu sekitar 800 gram atau 8 ons sampai 1,6 kilo. Berarti hari ini beras berapa? Ibu-ibu ada yang tahu? Satu kilo beras berapa? Hah? 16.000 1 kilo. Tolong jangan keluar masuk karena suaranya akan mendistract. Ya, 16 itu 16.000 1 liter, 1 kilo, saudara. Ini akan terjadi begini. Berarti upah minimum saat itu 1 dinar, itu 150 kita konversikan di sini sekarang ya. Upah minimum 1 hari kerja 150. Jadi nanti ketika ada peperangan itu terjadi, saudara, bahan pokok itu akan melambung tinggi. Jadi ketika 1 kilo bisa 150 kilo, 150.000, itu berapa lipat naiknya? Sekitar 10 kali lipat, hampir 10 kali lipat. Saudara bayangkan, yang harusnya kita 150 ini bisa kita menikmati dengan mungkin 1 minggu ya, mungkin 4 hari. Tapi 1 hari ini akan habis untuk jadi beras sekilo saja. Makanya hari itu di materai ketiga ketika dibuka akan terjadi kesusahan besar yang luar biasa. Wow. Siap menghadapi? Ya, yang siap ya siap, puji Tuhan. Yang enggak siap ya gemeteran, saudara. Ya, kakinya gemeteran. Oke, saudara. Tapi ada satu yang menarik di sini. Ketika ada ayat yang ke-6, tampilkan ayat yang ke-6, yang paling terakhir dikatakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Wow. Yang bisa bertahan ini minyak dan anggur, saudara. Apa minyak dan anggur itu? Minyak dan anggur, kita akan bahas, saudara. Jadi saudara, minyak dan anggur itu tentang bagaimana penyertaan Allah, pembiayaan Allah. Saya akan detailkan di sini, saudara. Jadi ketujuh materai tadi, materai yang ketiga menyebabkan kapal kelaparan, yang bisa bertahan itu cuma sorry, saya nggak bisa didistract kalau khotbah ya. Biar semua tenang dulu. Ya. Tolong kebutuhan semua di luar bisa di ini ya. Saya akan berhenti. Oke, jadi keep dulu ya di kesusahan tadi. Harga bahan pokok akan semakin mahal. Yang bertahan hanya jangan dirusakkan minyak dan anggur itu. Kita akan bahas minyak dan anggur itu apa. Oke saudara. Jadi minyak dan anggur itu bagaimana tentang orang kaya. Minyak dan anggur itu berkata tentang orang yang diberkati. Itu minyak dan anggur adalah orang yang dipakai Tuhan. Jadi ketika semua mengalami kesusahan, yang bertahan adalah orang-orang kaya, orang-orang makmur, orang-orang yang bisa punya kemampuan finansial. Orang yang bisa bertahan saat itu adalah orang yang sedemikian ini. Orang yang gak mampu, yang kerjanya gak becus, yang benar-benar dia gak bisa kerja, terus yang benar-benar dia malas-malasan, gak bisa bertahan, saudara. Ini yang jadi bahayanya besok di sana. Tapi orang yang diurapi Tuhan,
akan terus bertahan dan bertahan terus. Saudara, arti minyak itu Roh Kudus, pengurapan, ya, artinya minyak seperti itu. Jadi orang yang ada minyaknya, ada orang pengurapan, ada Roh Kudus di dalamnya, itu nggak akan dirusakkan, belum dirusakkan, ya. Jadi yang kedua, penyembuhan dan pemeliharaan itu minyak. Terus yang selanjutnya adalah kemuliaan. Orang yang berkarisma, orang yang punya kedudukan, orang yang punya nama baik, itu tentang minyak. Terus yang kedua tentang anggur. Nah, sukacita dan berkat. Anggur itu melambangkan sukacita, berkat dan kelimpahan, Saudara. Dan juga anggur itu kebenaran dan perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Dan juga kelimpahan dan kesuburan. Ya, jadi yang belum dirusakkan, yang jangan dirusakkan itu anggur dan minyak. Orang yang diurapi Allah, yaitu saya ringkas ya, minyak dan anggur juga melambangkan simbol rohani, yaitu urapan dan kehadiran Roh Kudus dan sukacita, berkat dan keselamatan. Itu yang gak akan dirusakkan, saudara. Jadi saudara, hari ini saya mengajak saudara dan saya bersiap menghadapi hari yang jahat itu. Amin. Oke, kita lanjut, saudara. Jadi jika engkau tidak makmur, engkau gak akan bisa menolong dirimu. Kalau saudara dan saya gak makmur, saudara gak akan bisa menolong keluargamu. Kalau saudara dan saya gak makmur, engkau gak akan bisa menolong kotamu. Ketika saat itu terjadi. Jadi yang harus kita tahu, ini saudara, yang harus kita tahu, ya, kemakmuran dimulai dari siapa yang kita miliki. Ya, kemakmuran dimulai dari siapa yang kita miliki, bukan apa yang kita miliki. Saya ulangi lagi, kemakmuran dimulai dari siapa yang kita miliki dan bukan dari apa yang kita miliki. Hari ini saya berkata, saudara dan saya milik apa, punya apa, itu yang menentukan saudara hari ini dan besok bisa jadi makmur. Kalau saya mau berkata, kemakmuran dimulai dari siapa yang kita miliki, yaitu Allah Bapa. Loh, kok bisa Allah Bapa? Apakah Allah Bapa membuat kita makmur? Apakah Allah Bapa menginginkan kita makmur? Kita akan belajar, saudara. Ini bukan teologi kemakmuran, tapi dikatakan di sana di Alkitab, orang yang makmur adalah orang yang nanti bertahan di kesudahan zaman nanti. Sebelum benar-benar semua dihancurkan, itu step by step. Kenapa ada meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Karena apa? Masih Tuhan buka kesempatan untuk orang-orang makmur ini jadi berkat. Di tengah-tengah tadi itu. Kenapa enggak langsung 7 aja, langsung semua habis blang, enggak. Tuhan itu baik sekali, saudara. Materai ke-1 dulu, materai ke-2 dulu, materai ke-3 dulu. Ini masih orang-orang makmur bisa jadi berkat. Sampai materai ke-7 enggak ada yang bisa. Dikatakan ayat yang terakhir dari situ dikatakan apa? Nanti kalau sudah materai ke-7, ya, orang-orang, raja-raja, petinggi-petinggi, kalau nggak salah di ayat 15, raja-raja, petinggi-petinggi, orang-orang yang berkuasa sampai sembunyi di materai yang terakhir itu. Sampai dia ke gua sembunyi, sampai dia tuh ngomong sama guanya begini, gua, batu-batu, roboh dong, tutupi kami ini takut, luputkan kami oleh murka anak domba itu. Sampai seperti itu besok orang-orang itu takut. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk memberi kesempatan kita untuk bertobat, memberi kesempatan kita untuk jadi berkat. Katakan jadi berkat. Haleluya, saudara. Oke, kita berangkat di pengajaran utamanya. Yang harus kita tahu satu, bahwa yang pertama, Bapa ingin kita makmur. Katakan makmur, 1, 2, 3, makmur. 1, 2, 3, makmur. Oke, ada ayatnya, saudara. Mazmur 35 ayat 27. Oke, saya bacakan, saudara menyimak, saudara ya. Demikian bunyi firman Allah. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan, kata Mazmur. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Ini terjemahan baru. Di terjemahan sederhananya saya bacakan, ya. Biarlah mereka bersorak-sorak dan bersukacita, mereka yang menginginkan pembenaranku. Biarlah mereka terus berkata, besarlah Tuhan yang senang akan kesejahteraan hambanya.
Di dalam King James Version itu prosperity, ditulis prosperity artinya kemakmuran. Tuhan menyediakan, Tuhan pengen sekali melihat kemakmuran hambanya. Kalau ada yang berkata, loh enggak, kita kan dipanggil untuk menderita. Menderita bukan karena hutang, menderita bukan karena dosa-dosamu. Saudara dipanggil menderita karena kebenaran. Katakan menderita karena kebenaran. 1, 2, 3. Menderita karena kebenaran. Kalau menderita karena kebenaran, ujung-ujungnya pasti menang. Jangan sampai saudara pola-pola tingkah sendiri, terus saudara dosa, saudara menderita, terus saudara bilang begini, ya memang saya dipanggil untuk menderita. Itu, kalau katanya Esther Sulaiman, TULUL, apa namanya? Tulul. Ya. TULUL, tulul. Orang yang menderita karena kebenaran, ujung-ujungnya pasti menang. Loh iya. Saya berani jamin, ketika saudara menderita dalam kebenaran, saudara nggak akan dibiarkan mati sia-sia sama Tuhan. Loh iya, saudara. Tapi bagi mereka yang menderita karena tingkah sendiri, karena dosa sendiri, karena tingkah polanya, karena hawa nafsunya, akan binasa. Makanya firman Tuhan berkata, bertobatlah. Supaya saudara bisa mengambil langkah jadi berkat. Sebelum saudara bertobat, saudara nggak akan bisa jadi berkat. Sebelum saudara bertobat, saudara akan menjadi pendosa, tetap jadi pendosa. Sebelum saudara bertobat, berkat aliran itu nggak akan terjadi dalam kehidupan saudara. Oke, haleluya. Jadi Allah, Bapa kita, pengen melihat kemakmuran kita. Saudara, jadi saudara, kemakmuran sejati itu adalah rencana. Katakan rencana. Ya, kemakmuran sejati adalah rencana dan mandat kerajaan Allah. Jadi kemakmuran itu bukan soal uang, saudara. Loh iya. Kalau orang lihat kemakmuran, makanya saya bilang tadi, ini bukan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu begini, saudara duduk, saudara puji Tuhan, semakin saudara sering ke gereja, semakin berkatmu luar biasa, semakin kerjaanmu membentang luar biasa, semakin anak-anakmu pintar-pintar, semakin suamimu setia, semakin istrimu cantik, setia dan luar biasa. Itu teologi kemakmuran. Tapi teologi yang benar, semakin engkau menyembah Allah, semakin engkau beribadah, semakin engkau rindu melakukan seperti Dia. Wah, ini pahit. Karena banyak orang Kristen ketika di gereja itu minta berkat. Lihat gini, aku takut gak diberkati. Aku ke gereja setiap minggu gak bisa. Aku takut kalau aku gak perpuluhan aku gak diberkati. Makanya ini bukan teologi kemakmuran, saudara. Kembali lagi, kemakmuran sejati adalah rencana dan mandat kerajaan Allah. Kemakmuran bukan soal jumlah uang, melainkan, nah ini saudara harus catat, melainkan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah tanpa terhalang oleh kekurangan. Melakukan kehendak Allah, melakukan rencana Allah tanpa dihalangi oleh kekurangan. Wah ini saudara, kembali lagi tadi, kemakmuran ya selalu dimulai dari siapa yang kita miliki. Siapa ya? Yaitu Allah Bapa, bukan apa yang kita miliki. Hari ini kalau kita fokus dengan apa yang kita miliki, kurang terus. Kapan kita menaburnya? Kapan kita? Terus gini, banyak orang yang tidak didasarkan dari kasih, banyak orang yang memberi karena kemampuannya, dia akan merasa ketika saya diberi, saya harus ada balas budi, minimal saya dihormati. Itu fakta. Bahkan hari-hari ini di bukan kerajaan ya, kebanyakan nonton drama Cina saya ini. Di keluarga Cina, ya, kalau itu benar-benar Cina totok, saudara. Kalau duduk makan, yang miskin nggak boleh ngomong, yang kaya ngeceprek, ya bener. Kalau lu kaya lu aman, kentutmu bau kembang, saudara. Itu di keluarga Cina yang sampai sekarang saya tentang, yang nggak suka saya. Miskin nggak usah ngomong. Makanya hari ini makmurlah supaya saudara bisa ngomong, amin. Loh iya, makmur itu berkata tentang nggak kekurangan, saudara. Bukan tentang membantu engkau keinginan pribadi, tapi rencana Allah yang engkau genapi dan engkau tidak terhalang oleh kekurangan. Fokusnya Bapa tadi, ya. Kembali lagi, fokusnya ya
Kemakmuran kerajaan Allah itu ini, kemampuan, ini saudara harus catat. Kemakmuran kerajaan Allah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita dan orang lain demi tujuan kerajaan Allah. Wow, bisa nggak saudara seperti ini? Jangan-jangan saudara tadi jadi orang yang pertama tadi. Wah, zaman semakin susah. Apa? Ya saya dulu dong. Kalau ada lebihnya baru orang lain. Waduh, saudara. Ini kita perlu belajar lagi firman Allah. Jadi fokusnya adalah kerajaan Allah. Bukan Matius 6 ayat 33. Sebelum saudara mengerti arti kemakmuran dalam kerajaan Allah, menggenapi yang Allah inginkan tanpa dihalangi kekurangan saudara, saudara harus fokus ke sini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi maka, amin, amin. Cari dulu kerajaan. Jadi kalau kita ngomong tadi kemakmuran itu berkata tentang siapa yang kita miliki, yaitu Allah kita, Raja kita. Berarti saudara harus fokuskan diriku kepada kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah di kebenarannya, maka semuanya itu apa? Yang dicari bangsa-bangsa, makan, minum, pakaian, aman, sejahtera, kemakmuran. Disuruh apa? Kenapa kita suruh nyari kerajaan Allah dulu? Karena kalau saudara ke gereja tanpa cari kerajaan Allah, pikiran saudara akan liar, dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh kedagingan saudara. Tapi ketika saudara datang, saudara mencari kerajaan Allah, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, saudara akan diajar. Ada gini, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Ini yang penting, pembaharuan budi. Kenapa kita harus dibarui pembaharuan budi pola pikir saudara, mengenal firman, ngerti kehendak Tuhan? Gini saudara, supaya saudara bisa melakukan ini, supaya engkau mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Jadi saudara bertingkah, ya, saya ngomong santai aja, bertingkah, saudara akan beraksi, berlaku, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pengen dia dalam hidupku. Saudara akan berlaku seperti itu. Makanya kalau saudara tidak mencari kerajaan Allah, percuma. Saudara akan liar. Mencari kepentingan pribadi, hancur. Dikatakan, ada firman Allah yang ngomong, enggak kok Tuhan. Ya, di Amsal kalau nggak di Mazmur, saya lupa. Tadi pagi saya bawa, enggak kok Tuhan, saya enggak seperti itu. Saya cuma mau naik kuda yang cepat, yang tangkas, supaya aku cepat kaya, supaya aku cepat sampai tujuanku, freedom, financial freedom, supaya aku cepat nyaman, anak-anakku bisa keluar negeri sekolahnya dan lain sebagainya. Aku naik, itu ibarat kuda yang cepat larinya. Terus Tuhan ngomong begini, oke, kamu naik kuda yang cepat, tapi pengejarmu lebih tangkas, lebih cepat lagi. Pengejar itu tentang bagaimana engkau dirampok. Itu saudara. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah orang yang di kota itu yang berjaga-jaga. Karena akan kemalingan juga, karena akan hancur juga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi, katakan firman Allah, sia-sia. Kerja rajin sia-sia. Kalau tanpa Tuhan di dalamnya, sia-sia semuanya. Karena fokusnya harus kerajaan Allah. Sama-sama katakan kerajaan Allah. 1, 2, 3. Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Oke, fokus yang kedua. Dikatakan apa yang ditambahkan tadi. Yang pertama kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Nah, ditambahkan ini kita harus fokus juga, saudara. Yang ditambahkan adalah harta, makan, minum, dan lain-lain. Pakaian, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, saudara. Ini yang ditambahkan oleh Bapa kita. Saya mau tanya, saudara punya Bapa di sorga? Dia kaya? Dia berkuasa? Begitu pula saudara dan saya. Saudara akan berkuasa, saudara akan kaya. Karena begini, firman Tuhan saja bilang kita kaya. Kok mau hidup miskin?
teologi dulu sekali, teologi 1400-an saudara, itu begini, semakin miskin orang semakin suci. Karena teologi dulu begini, orang miskin gak mau ngambil uang, gak mau ngambil untung, gak mau nakalan. Karena orang yang cepat kaya adalah orang yang ngambil jalan pintas. Hari ini Tuhan berkata, kita harus kaya. Karena yang dikatakan Yesus rela apa? Wah, agar kita wow. Itu bukan sekedar nyanyian, itu firman Allah. Kalau dasar saudara benar, fokus saudara kerajaan Allah, bukan pribadi, saudara masuk dalam proyek besar kerajaan Allah. Oh, luar biasa saudara. Ya, jadi fokus kedua, penambahan harta, makan, minum, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Saudara, anak Allah harus paham ini. Anak Allah harus paham ini, saudara. Catat baik-baik. Kemakmuran, tadi saya kembali lagi, kemakmuran dimulai dari siapa yang kita miliki, yaitu Allah Bapa. Bukan apa yang kita miliki. Jadi ada dua. Ada kita dan Allah. Nah, ini ada dua model. Allah itu tentang ownership atau kepemilikan. Katakan kepemilikan. Yes. Kita tentang stewardship. Stewardship itu pengelola. Jadi ada dua model, Allah dan kita. Allah yang memiliki, kita yang mengelola. Kalau kita paham ini saudara, kita gak akan kemilian. Orang kemilian selalu mau serakah. Ada orang kemilian. Saya lihat di sosmed, kemilian saudara. Itu kemilian itu kayak wah ya, mama papanya belum mati, Pak Mak jual tanahmu, bagi sama kita. Seperti anak bungsu yang hilang itu loh. Itu kemilian. Ada anak bunuh neneknya, ada anak bunuh kakaknya, anak bunuh orang tuanya supaya apa? Hartanya ke sini. Ada bapak bunuh anaknya supaya asuransi itu cair. Asuransi itu kalau asuransi kematian itu saudara perlu sekali saudara. Asuransi jiwa. Ketika orang meninggal itu mungkin sekitar dapat ratusan juta sampai miliaran. Kalau yang asuransi elit itu kalau per bulannya 1 juta 2 juta itu bisa miliaran, bisa 5 miliar ketika orang yang ditanggung itu meninggal dan ahli warisnya yang akan mendapatkannya, saudara. Orang yang merasa kemilian, waduh, ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tadi. Tapi hari ini kita dikasih paham, Allah sang pemilik, kita sang pengelola. Ya, saudara. Kembali lagi, fokus yang kedua, jadilah pengelola yang tepat dan bisa dipercaya. Bagaimana jadi pengelola yang tepat dan bisa dipercaya? Ada 3 H. Katakan 3 H. Ya, apa ini H? Apa enggak ya? 3 H itu tentang bagaimana head, heart, dan hands. Kita akan masuk, saudara. Ya, ini terakhir ya. Yang di sana sudah gini-gini, kita terakhir, mungkin 5 menit lagi. Ada 3 H. Head itu pikiran, mindset, teologi, ya, perubahan pola pikir. Kalau saudara mau jadi pengelola yang baik, ada 3 H. Yang H yang pertama adalah head. Apa ini? Kepala. Di dalam kepala kita ada otak. Ini yang membuat kita akhirnya melaksanakan semua apa yang dirancangkan Allah. Saudaraku, ini harus ngerti bahwa Allah baik. Katakan Allah baik. Dia memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Loh, kok bisa? Kok bisa Pak Kris? Apakah iya Allah memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Apa iya? Saudara, ayo kita buka ayatnya kalau gak percaya. Ulangan 8 ayat 18. Ini tentang head ya, tentang teologi, tentang pemahaman kita, pembolaan budi tadi, pembolaan budi, pola pikir tadi. Head. Ulangan 8 ayat 18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab kekuatan sampai sana. Sebab dialah yang memberi apa? Kepadamu kekuatan untuk apa? Oh, haleluya. Kalau di dalam bahasa aslinya bukan kekayaan cuma kekayaan surgawi, tapi kekayaan fisik juga, saudara. Kalau saudara nggak mengerti ini,
saudara akan selalu terjebak dalam kemiskinan. Terus merasa, oh cukuplah. Padahal kita dipanggil untuk berkelimpahan. Kita lanjutkan lagi. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Dengan maksud apa? Ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangku seperti sekarang ini. Apa janjinya? Kalau engkau tetap menyembah aku sebagai Allahmu, anak cucumu tak selamatkan, anak cucumu gak akan melihat kesengsaraan. Orang yang melawan kamu akan ditunggang balikkan. Intinya janji Tuhan itu melindungi kita semua, berjalan di dalam karunia Allah. Kalau saudara pengen berjalan dalam karunia Allah, ininya harus benar dulu. Head, kepala, isi pikiran saudara, pemboron pola pikir saudara harus benar dulu. Katakan pola pikir. Ya, saudara sudah paham ya, Allah pingin kita kaya dan dia memberikan kekuatan. Makanya gak ada yang orang yang instan. Saudara doa tahajud saudara malam, Tuhan berkati, tapi saudara gak kerja, yang ngomong kosong. Gak mungkin kalah, kaya gak mungkin. Terus saudara jarang ke gereja, terus Tuhan aku mau kaya, aku mau yang kaya kecil, mau kaya dari mana? Kaya monyet. Gak bisa, maaf saudara saya kasar, karena ini sudah tidak bisa ditoleransi orang seperti ini ya. Ya mau kaya tapi gak mau kerja, tapi gak ngerti itu. Padahal Tuhan kasih kekuatannya, tapi dia gak mau pakai kekuatannya untuk benar-benar menang atas kemiskinan. Ya, oke. Yang kedua, ya, itu hati, saudara. Hati itu gini ya, saudara. Kalau di Korea itu begini, hati, ya. I love you. Tapi bukan itu, saudara. Hati berkata tentang motivasi dan kemurnian kita, ya. Karena di sini itu terletak nanti integritas, kemurahan, kasih. Kalau tanpa ini saudara, kau akan hitung-hitungan. Tanpa hati yang diperbarui, kau gak akan bisa melakukan kemurahan-kemurahan Allah. Karena kemurahan selalu muncul dari hati. Muncul dari hatinya Tuhan, kita dengar, kita rasakan, muncul juga dalam hati kita. Karena kita fokusnya tadi, kemakmuran bukan dari apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Siapa yang kita miliki? Allah Bapa. Haleluya. Kembali lagi ya. Yang kedua tadi hati, motivasi kemurnian. Yang ketiga ada hands. Ini praktek kerjanya. Jadi orang yang jadi pengelola yang baik itu harus bisa tangannya cekatan. Katakan cekatan. Wow, ya cekatan. Dikatakan gini, orang yang tangannya baik itu gak males untuk nyatat pengeluaran, ya, gak males untuk nyatat semua pencatatan hutang. Saudara boleh gak hutang? Saya katakan kalau ada hutang yang produktif boleh. Banyak orang-orang kaya yang hutang produktif. Tapi kalau bisa jangan berhutang. Kalau bisa jangan berhutang. Amin. Ya kalau hutang produktif harus hutang karena usaha, karena apa? Silakan produktif. Yang penting bisa tahu aturannya. Tapi kalau cuma hutang karena kebutuhan saudara, tapi saudara nggak tahu kapan, ya, waduh, saudara susah. Terjadi permusuhan, perpecahan. Akhirnya, aku pinjam bang berapa? 100. Bisi-bisi pinjam 100. Oke, 100. Tapi nggak pernah kapan kembalinya. Karena dia utang untuk produktif, untuk main judi, untuk makan yang aneh-aneh, untuk apapun. Dia nggak kerja, dia nggak tahu kapan menghasilkan. Dia cuma pinjam untuk lanjut hidup. Itu akan membuat permusuhan. Saya contoh itu beberapa orang ya, kayak Tante Tus, terus juga mama saya, dan juga Bu Gembala. Ini kalau ada orang utang itu kurang senang, mending dikasih aja. Kenapa? Kalau nantinya orang ini ingkar janji, terus kita nagih-nagih terus, yang paling serem itu yang nagih atau ditagih. Yang ditagih kadang-kadang, sampai gak mau ke gereja. Beneran. Makanya jangan hutang, saudara. Karena hutang kalau saudara nggak tahu kapan bayarnya, hutang untuk nyambung hidupmu, mending minta.
Kalau sudah hutang, tapi sudah nggak tahu kapan mengembalikannya, besok mana? Nggak tahu, nih aku nggak punya uang. Loh, kamu kan sudah janji, ya minggu depan lagi. Ya apa? Aku butuh loh sampai ngemes yang utangnya itu. Terus dia ngomong, gimana lagi? Yang nggak punya uang. Terus dikerasi lagi, wah kamu jahat. Wah mulai sudah kamu jahat, wah wes hilang wes orangnya wes. Ya susah. Oleh kalau ke gereja ini antar jemaat itu susah, sungkan. Ya katakan jangan berhutang. Yes, haleluya. Hindari hutang konsumtif. Ya kalau hutang produktif, oke lah. Kalau sudah produktif, oke untuk usaha. Jadi orang yang hands, prakteknya bagus, itu pasti berusaha, ya, berani bermotivasi, berani berinovasi, berani berinovasi dan usahanya luar biasa. Orang yang detail, orang yang selalu memperhatikan hidupnya, ini akan berhasil, saudara. Kalau saudara asal-asalan kerja, terus saudara nggak catat, kerja saudara nggak manage keuangan saudara, habis. Bisa nabung, nggak bisa kaya, nggak bisa makmur, nggak bisa membangun sesuatu. Cuma begini hidupnya, gajian habis, terus seperti itu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai meninggal, selesai. Nggak bisa buat apa-apa, saudara. Saudara mau bisa membuat sesuatu? Ini kuncinya tadi. Kemakmuran bukan tentang apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita miliki. Siapa katakan? Allah Bapa. Haleluya. Saudara, terakhir, kalau hari-hari ini, kalau saudara ngomong begini, ngomongan itu terlalu jauh, aku masih diuji keuangan kok. Kalau hari-hari ini, saudara dan saya masih diuji keuangan saudara, masih diuji tentang finansial saudara, saya mau berkata begini, berbahagialah saudara dan saya hari ini. Karena itulah ruang kelas saudara. Untuk memurnikan motivasi saudara. Tuhan itu pakai kita atau pakai uang. Kita di area uang itu bagaimana sih sikap kita? Berbahagialah saudara yang hari ini masih diuji kekuatan atau goncangan finansial. Karena ini lagi diuji saudara. Ini ruang kelas kita. Untuk Tuhan lihat, ya apa sih matanya anak ini kalau lihat uang? Ya apa sih hatinya anak ini kalau lihat uang? Gimana? Supaya apa? Ketika ruang ujian itu sudah selesai, kita lulus, ada berkat yang lebih besar menanti saudara dan saya. Sudah tunggu di depan pintu. Dan berkat itu ternyata saudara, kalau saya pelajari di Alkitab, Tuhan itu enggak pernah kayak gini. Oh selesai ini, oh selesai ini, enggak pernah. Ternyata berkat itu ngalir terus. Cuman kita yang sediakan wadahnya, kita yang nyerok berkatnya. Berkat Allah itu terus mengalir saudara. Saudara itu yang harus kita ngerti saudara. Jadi gini, oke saya akan selesai ya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi saya akan sambung lagi. Jangan sampai nanti ke malaman saudara ya. Jadi kembali, miliki pola pikir dan mental anak raja. Jadi gini, tadi berkat Tuhan itu mengalir, tinggal kita menyediakan wadahnya. Wadahnya apa? Tanggung jawab, bisa dipercaya. Dan saudara punya keahlian untuk bekerja. Yang keempat tadi, saudara mengerti mau disalurkan kemana berkat Allah ini. Ya, wadah itu berkata tentang seperti itu saudara. Karena begini, Allah selalu mengutus orang. Ketika orang dapat visi dari Allah, Tuhan selalu memberikan amunisinya. Ketika orang gini, Tuhan ngomong begini, kamu ke sana ya. Seperti orang yang pegang panah, itu sasaranmu. Tuhan itu selalu lihatkan sasarannya, tapi Tuhan juga selalu sediakan anak panahnya dan busurnya. Jadi kita nggak usah khawatir saudara. Tinggal kita terima visi saja. Saudara hari ini hari Minggu, terakhir saudara, hari Minggu, saudara terima visi dari firman Allah, dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pemulihan, kekudusan. Hari Senin sampai Sabtu, saudara melaksanakan misi. Semakin saudara hari, lalu minggu, lalu tahun, lalu 1 dekade, semakin saudara jadi berkat, semakin saudara membangun kerajaan Allah, semakin saudara jadi berkat, semakin saudara memuliakan Allah, semakin besar kemakmuran saudara. Karena begini, orang yang dikejar uang, orang yang dikejar berkat Allah adalah selalu orang yang punya visi. Ini yang hari ini saya belajar. Ketika saya, ini terakhir, kalau saya punya mental anak yatim, saya nggak akan pernah dapat berkat Allah. Ini saudara, mental anak yatim itu seperti ini.
Kalau dia hilang pekerjaan, dia akan selalu seperti ini. Waduh, gimana ini, gak ada kerjaan lagi. Ya apa ini, ya apa ini. Kalau dia disakiti, wah belas dendamai. Tapi kalau mental kerajaan Allah, punya Bapa, kalau hilang pekerjaan satu, bilang gini, enggak apa-apa, itu hilang, tapi aku percaya, Tuhan sediakan lagi, saya akan berusaha lagi, bersama Yesus, pasti bisa. Gitu, saudara. Karena kita punya Bapa. Saya hari-hari ini nggak peduli apapun di luar. Saya nggak mau dipengaruhi keadaan, saudara. Karena begini, saya setiap pagi belajar seperti ini. Saya anak Bapa dan saya dikelilingi sumber daya Bapa yang bisa saya pakai untuk memberkati orang lain. Saya selalu seperti itu sekarang. Karena itu menghindarkan saya dari kekurangan. Iman saya bergerak ketika saya menyebutkan saya anak Bapa, saya dikelilingi oleh sumber daya Bapa dan saya diberkati. Karena saya punya Bapa di surga yang luar biasa. Haleluya. Demikian saudara, tadi wadah saudara harus disiplin, tanggung jawab, saudara harus bisa kerja, dan saudara harus ngerti kemana ketika berkat Tuhan turun, saudara salurkan kemana. Karena Tuhan itu mengerti akan kita. Pengen kita jadi berkat, saudara. Kembali, pujilah Tuhan hai jiwaku, salah satu cara terburuk menolong orang miskin adalah tetap miskin. Jadilah makmur, jadilah sejahtera, supaya engkau bisa dapat bertahan nanti di hari-hari penghakiman yang terakhir. Sebelum hari penghakiman terjadi, dunia boleh gonjang-ganjing, tetapi saudara dan saya, orang-orang yang mengerti, akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin, haleluya. Kita berdiri sama-sama. Ingat saudara, panggilan kita adalah sebagai orang yang makmur, diberkati. Haleluya. Tolong Pak Gembala. Sudah diberkati atas firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita coba G. Ada satu pujian yang baik dan sangat memberkati saya, saudara. Saya percaya ini juga memberkati saudara yang sering nyanyi juga kok di sini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan engkau kuatku Bapa. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Yes, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan. Yes. Katakan ku pandang wajah-Mu, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang. Yes, Allahku, peganglah tanganku, jangan, oh Tuhan, Kaulah harapan. Oh, ku pandang wajah-Mu, Jesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Oh, ku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Katakan Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, harapan
dalam hidupku. Haleluya. Kita berdoa. Bersyukur atas firman Allah yang hari ini mengajarkan kami yang berbicara maupun yang mendengarkan bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat. Hari ini Bapa, mendengarkanlah firman Allah hari ini. Kami mau tangkal segala kuasa iblis yang akan mencuri berkat firman Allah pada hari ini. Kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapa, hati kami biar menjadi hati yang subur. Sehingga ketika benih firman Allah itu jatuh di hati kami dan pikiran kami, itu akan berbuah, bertumbuh, dan akan menjadi kedewasaan rohani bagi kami. Dan kembali kami semakin mengenal, kami semakin menyatu seperti Engkau. Kami semakin mengerti kehendak-Mu dan kami akan berjalan sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, berkat-Mu atas kami semua tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Diberkatilah firman Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Memang Engkau adalah Allah yang sungguh dan teramat baik bagi kami Tuhan. Sore hari ini Kau sudah bekerja atas kami. Kau melakukan karya-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau pakai, yaitu hamba-Mu pada sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus pada sore hari ini. Untuk kami memberikan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah seberapapun yang akan kami berikan nanti untuk pekerjaan Tuhan, kami mau belajar memberikan dari hati Tuhan Yesus, dengan tulus dan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Karena Engkau melihat hati yang tulus dan sukacita, maka segala apa yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Dan segala apapun sebesar berapapun Tuhan, semuanya dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di dalam kesedihan
Bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya kita semua umat yang diberkati Tuhan karena kita milik Tuhan, amin. Dan kita memiliki Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja sepekan. Hari Minggu pagi ada ibadah anak yang akan dimulai jam 8, dan karena ini persiapan Natal digunakan untuk latihan Natal. Dan untuk Minggu sore yaitu ibadah umum, ibadah raya yang dilaksanakan pada jam 4 sore. Hari Selasa doa, pujian dan penyembahan, waktunya jam 18, jam 6 sore. Ya, hari Rebo ada pemuritan, mungkin anak-anak dari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menjadi pemain musik yang dipakai Tuhan, atau WL atau singer, ya di hari Rebo kita akan membimbing putra putri Bapak Ibu Saudara jam 6 ya aku, ya, jam 6 sore ya. Hari Kamis ada ibadah wanita. Kita percaya Tuhan menjadikan kita semua adalah wanita-wanita yang cakap, cantik, cakap dan berdampak. Amin. Haleluya. Hari Jumat tidak ada acara, mungkin ada acara komsel. Hari Sabtu ada ibadah youth, dilaksanakan jam 6 sore. Dan semua karena menjelang hari Natal, ya, jam-jam ibadah itu diganti dengan latihan, ya. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, warta gereja sepekan. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti bukan untuk manusia, tetapi apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk penerima DOP yang biasanya terima tiap bulan, yaitu minggu kedua pada bulan Desember, akan dibagikan yaitu pada tanggal 25 Desember, ya. Hari ini tidak dibagikan, tetapi pada tanggal 25 ya, tanggal 25 pas hari Natal ya, karena ada berkat-berkat yang ditambah-tambahkan ya, puji nama Tuhan. Dan pengumuman yang ketiga untuk youth ya, untuk youth ini salam ya dari ketua kita ya, ketua youth, untuk konsisten dalam latihan ya, supaya kompak ya, jangan ada nanti datang nggak datang gitu. Tetapi di sini disampaikan, dihimbau bagi seluruh youth yang terlibat persembahan pujian Natal untuk bisa konsisten hadir di setiap jam latihan karena Natal sudah semakin dekat ya. Begitu juga untuk Efrata Kid, mohon orang tua turut mensupport juga ya, mengantar anak-anaknya ke gereja untuk latihan, sehingga semua bisa kompak berlatih dan maksimal dan dapat mempersembahkan yang terbaik di hari Natal, dan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ya. Untuk donasi Natal ya, untuk donasi Natal itu diserahkan paling lambat dan udah maksimal ya, itu tanggal 21 Desember ya. Sekali lagi, untuk donasi Natal dikumpulkan terakhir ya, terakhir tanggal 21 Desember ya, boleh diserahkan kepada Ibu Ristanti sebagai bendahara Natal ya. Dan juga untuk ada pengumuman juga dari pengurus rukun kematian gereja ya, batas air sampai akhir Desember ini harus sudah lunas ya, harus sudah setor semuanya ya. Ini pesan dari pengurus rukun kematian gereja ya. Dan selanjutnya untuk latihan ya, latihan pada hari Kamis ya, semua divisi ya, untuk gabungan WBI Youth dan
Efrata Kid ya. Hari Kamis jam 6 sore kita latihan bersama ya. Jam berapa saudara? Jam berapa? Iya, jam 6 sore ya kita latihan sama-sama ya. Youth, BBI, Efrata Kid ya, semua gabungan yang terlibat kita latihan pada hari Kamis hari Kamis tanggal 18 Desember jam 6 sore ya. Demikian pengumuman dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, satu di sini ada jiwa baru ya. Namanya Ibu apa saudara ya? Saudari ya, Saudari Sally Hervia Ningsih. Boleh maju ke depan? Iya. Boleh memperkenalkan diri, dari mana, terus ngapain di sini? Haleluya. Oke. Baik, salam. Salam. Perkenalkan, nama saya Sally Hervia Ningsih. Saya asalnya dari Jember, kebetulan di Banyuwangi bermain seperti itu. Saya temannya dari Resa gitu. Oh. Sudah. Oke. Mau tetap di sini? Sudah. Haleluya. Terima kasih. Panggilannya sebentar. Panggilannya siapa? Sally. Oh, Sally. Ayo panggil sama-sama. Hai Sally. Tuhan Yesus berkati. Ya. Ini Sally ada kenang-kenangan dari gereja kita. Boleh? Pak Daud? Di bawah mau foto dulu, Kak. Ayo kok. Oh iya, bentar Om. Yang khotbah belum. Ayo. Sebelah sana kok. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan satu, mohon bantuan doa untuk anak Thomas ya, yang besok akan mengikuti ujian. Ujian apa namanya? Akhir semester ya? Iya, akhir semester. Kiranya kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada pada anak Thomas, sehingga boleh dapat nilai yang luar biasa karena Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Nanti doa penutup dan juga doa berkat. Saya mohon Bapak Gembala. Dia berkuasa.
Yesus aku sudah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih ada sampai sekarang. Bahkan mujizat-Mu masih ada sampai sekarang. Dan kami percaya Engkau yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami pada sore hari ini. Lewat ibadah kami, lewat puji-pujian penyembahan kami, pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan. Sesungguhnya Engkau menjadikan kami menjadi umat yang berkelimpahan. Biarlah itu semua bukan karena slogan, bukan kami melihat orang lain, tapi kami mengalami sendiri karena kami memiliki Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala berkat surga itu turun atas kami saat kami menyediakan hati kami mencari perkara-perkara surga, bukan mencari perkara-perkara duniawi ini Tuhan. Maka semua itu Kau tambahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya berkat mengatas rumah tangganya, atas pribadinya, di mana hamba melayani Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami semuanya juga menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Bapa. Semua yang terlibat dalam melayani Engkau pada sore hari ini, baik WL Singer, pemain musik, Aser Multimedia, semuanya yang hadir diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada saat sore hari ini Tuhan, untuk Natal kami tanggal 25 ya Bapa. Kami percaya Tuhan, meskipun kami melihat dengan mata jasmani kami selalu turun hujan, tapi kami percaya saat kami menaikkan doa kami bersama-sama dengan umat-Mu pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tanggal 25 Desember tidak turun hujan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta akan kemurahan-Mu Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Dan apapun yang kami persiapkan dalam Natal nanti Tuhan, kami percaya kami dapat mempersembahkan Tuhan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, membumbung tinggi di hadirat-Mu yang kudus, jadi dupa yang harum berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa saat ini bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau sudah menjamah, Engkau sudah memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus beri kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah sudah dikuatkan, dan yang di dalam beban berat dalam permasalahan kami percaya Engkau menjadikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada saat sore hari ini, sebentar kami juga mungkin akan berlatih kur gabungan dan sebagainya. Tuhan, kami percaya urapi suara-suara kami, untuk kami mempersembahkan dan pujian-pujian kami untuk hal ini Tuhan, bila nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi anak Thomas ya Tuhan, yang menghadapi ujian UAS ya Bapa. Engkau mengetahui dia maju ke depan, menandakan dia gak mampu Tuhan dengan berjalan dengan sendirinya. Memohonkan akan kekuatan daripada Engkau, hikmat daripada Engkau. Pada saat sore hari ini kami bersama dengan umat-Mu berdoa Bapa, turunkan hikmat yang datangnya daripada Engkau, kepandaian yang datangnya daripada Engkau, turun atasnya sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik, nilai yang baik, berkat pertolongan-Mu saja. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu, terima urapan itu, terima hikmat daripada Tuhan, sehingga Engkau menjadi anak yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga sebentar kami akan pulang Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kecelakaan, maut apapun yang berjalan kaki maupun yang berkendara, sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Dan kami semuanya yang terlibat di dalam suksesnya Natal kami ini Tuhan, Engkau memberkati. Tangan-tangan yang sudah menabur diberkati oleh Tuhan. Yang belum menabur pun kami percaya Engkau berkati Tuhan dengan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah pada sore hari dengan ucapan syukur kami. Mari kita angkat tangan, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Kudusnya, ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam nama sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, haleluya.